Lo pernah gak sih ngerasa kayaknya udah kerja keras, gaji masuk rutin, tapi duit tuh gak pernah cukup. Tiap bulan muter aja terus, gajian, bayar ini itu, habis. Besoknya ngulang lagi dari nol. Gak heran, banyak orang bilang kerja keras doang gak cukup buat kaya, dan itu benar. Di video kali ini, kita bakal bongkar habis gimana sebenarnya orang kaya beneran mainin uang mereka. Bukan sekedar hemat, bukan juga cuma nambah penghasilan, tapi mereka punya pola pikir dan strategi yang mind blowing. Yang pertama, bukan soal banyak duit, tapi cara maininnya. Orang miskin mikirnya, gue bakalan kaya kalau gaji gue naik. Orang kelas menengah mikirnya, gue harus kerja lebih keras biar dapat bonus. Tapi orang kaya mikirnya beda, gue harus mainin uang gue biar uang itu kerja buat gue. Nah, ini nih perbedaan mindset yang jadi titik awal kenapa duit lo selalu muter di tempat. Karena selama uang cuma lo pakai buat konsumsi, bukan buat produksi, ya hasilnya gitu-gitu aja. Duit masuk, langsung keluar, gak ada yang bertahan lama. Orang kaya punya satu prinsip penting, uang itu alat, bukan tujuan. Mereka gak nyari duit cuma buat pamer gaya hidup. Mereka ngumpulin duit buat dibikin kerja. Dan kerja yang dimaksud, bukan mereka yang capek-capek lembur, tapi uang yang diputar ke sistem yang menghasilkan. Contoh, taruh duit di bisnis, properti, saham, bahkan di orang lain yang lebih jago ngerjakan sesuatu. Karena mereka tahu, waktu itu terbatas, tapi uang bisa berkembang. Yang kedua, duit itu kayak air, harus dibikin mengalir. Kalau lo simpan air terlalu lama di satu tempat, yang ada malah jadi keruh, bau, dan gak berguna. Sama kayak uang, kalau lo cuma nabung, disimpan di rekening, tanpa pergerakan, yang gak akan nambah, malah kepotong inflasi. Orang kaya ngerti betul konsep aliran ini. Mereka bikin alur uang kayak sungai, masuk dari satu sumber, ngalir ke beberapa jalur produktif, terus balik lagi ke kantong mereka dengan tambahan hasil. Misalnya gini, mereka punya income dari bisnis. Keuntungan bisnis itu dialirkan ke saham. Dividen dari saham dialirkan ke properti. Sewa dari properti dipakai buat investasi lagi. Jadi, uang tuh gak pernah nganggur, selalu muter, tapi dalam sistem yang nambah nilai. Bandingin sama orang kebanyakan, duit masuk langsung habis buat cicilan, makan enak, ngopi, liburan, habis itu nungguin gajian lagi. Lo mau nambah penghasilan? Boleh, tapi kalau nggak dibarengin sama cara mainin uang yang benar, ya percuma, duit tetap nggak kemana-mana. Yang ketiga, pisahin duit lo jadi mesin, bukan emosi. Ini bagian paling susah buat kebanyakan orang. Mereka terlalu bawa perasaan sama duit. Padahal, buat jadi kaya beneran, lo harus bisa mandang uang secara dingin, alat, bukan cinta pertama. Banyak orang begitu pegang uang, langsung mikir, gue pingin ini, pingin itu. Sementara orang kaya, duitnya dipisah-pisah, jadi mesin kerja. Mereka bikin sistem, misalnya 40% buat reinvestasi ke aset, 20% buat operasional hidup, 10% buat dana darurat, 10% buat belajar dan upgrade skill, 20% buat nikmati hidup. Jadi bahkan saat mereka jajan, itu bagian dari sistem. Gak ada cerita duit ngilang tanpa arah. Dan yang paling penting, mereka punya filter. Gak semua peluang ditangkap. Mereka fokus sama yang sesuai strategi, bukan FOMO. Yang keempat, duit gak harus datang dari keringat lo sendiri. Ini nih, salah satu perbedaan paling mencolok antara cara mikir orang biasa sama orang kaya. Kebanyakan orang diajarin dari kecil, kalau mau kaya harus kerja keras. Benar, tapi nggak lengkap. Orang kaya percaya kerja keras itu penting, tapi mereka juga percaya bahwa kerja cerdas jauh lebih penting. Dan kerja cerdas itu artinya lo nggak harus ngendalin tenaga dan waktu lo sendiri terus-terusan. Mereka bangun sistem, mereka delegasikan, mereka pakai uang buat beli waktu orang lain atau bahkan beli skill orang lain. Misalnya, seorang pengusaha sukses gak ngurus semua aspek bisnisnya sendirian. Dia punya orang keuangan, marketing, tim produksi. Dia bayar mereka supaya bisnisnya tetap jalan meskipun dia lagi tidur. Atau investor properti yang gak bangun rumahnya sendiri, tapi tahu gimana caranya beli rumah, sewain mahal, dan pakai jasa manajemen buat ngurus semuanya. Lo capek-capek kerja 8 jam sehari buat dapat 300 ribu.
Mereka pakai 300.000 buat nyewa jasa orang ngelakuin kerjaan yang kasih hasil 1 juta. Itu bukan sihir, itu strategi. Yang kelima, mainin risiko, bukan menghindarinya. Ini bagian yang bikin banyak orang stuck di zona nyaman karena takut rugi. Akhirnya nggak pernah maju. Padahal orang kaya ngerti banget satu hal penting. Nggak ada untung gede tanpa risiko, tapi risiko itu bisa dikelola. Bedanya, orang biasa itu main aman, duit ditaruh di tabungan, ya udah diam di situ. Padahal tiap tahun nilainya digerus inflasi. Orang kaya, mereka masuk ke tempat-tempat berisiko, tapi dengan ilmu. Mereka belajar, mereka hitung skenario terburuk, dan yang paling penting, mereka nggak taruh semua telur di satu keranjang. Mereka diversifikasi, ada di saham, ada di properti, ada di bisnis, ada juga yang di cash buat jaga-jaga. Jadi, kalau satu anjlok, yang lain bisa nutupin. Mereka nggak gambling, mereka main strategi. Yang keenam, duit bukan buat beli status, tapi kebebasan. Lo tahu kenapa banyak orang yang kelihatan kaya, padahal sebenarnya mereka nggak punya apa-apa? Karena mereka pakai duit buat beli status, mobil mewah, gadget terbaru, nongkrong di tempat pensi. Semua buat dilihat orang. Orang kaya beneran mikirnya beda. Duit itu alat buat nambah pilihan hidup, bukan buat pamer. Lo lihat Warren Buffett, orang terkaya di dunia. Rumahnya masih rumah lama, mobilnya biasa aja, tapi pilihan hidup dia nggak terbatas. Dia bisa beli waktu, beli ketenangan, bahkan beli kesempatan. Yang mereka beli bukan barang mahal, tapi waktu luang. Mereka beli kebebasan dari stres finansial, beli ketenangan karena punya dana darurat, beli akses buat berkembang jauh lebih baik. Kebanyakan orang pengen kelihatan kaya, orang kaya beneran malah pengen tetap low profile. Yang ketujuh, duit nggak dipakai buat kabur, tapi buat ngadapin. Banyak orang lari ke belanja, jajan, liburan, tiap kali stres. Duit jadi pelarian, bukan alat buat nyelesain masalah, tapi malah bikin masalah baru. Orang kaya beneran justru pakai duit buat ngadapin masalah. Mereka berani bayar mentor biar cepat ngerti. Mereka invest ke skill biar makin kompeten. Mereka keluarkan dana buat memperbaiki sistem bisnis. Misalnya, kalau bisnis lagi seret, mereka nggak asal hemat, tapi justru invest ke marketing biar revenue naik. Kalau ada masalah pribadi, mereka nggak kabur ke liburan dadakan, tapi cari solusi yang real. Mereka ngerti bahwa cara paling cepat buat grow adalah dengan menghadapi tantangan, bukan menghindar, dan duit jadi alat buat itu. Yang kedelapan, duit nggak akan berkembang kalau lo sendiri nggak tumbuh. Nih, bagian paling penting yang sering dilewatkan. Lo nggak akan pernah bisa punya duit banyak kalau pola pikir lo masih kayak dulu. Duit tumbuh seiring lo bertumbuh. Orang kaya nggak puas sama apa yang mereka tahu sekarang. Mereka haus ilmu. Mereka tahu skill dan pengetahuan adalah aset yang nggak bisa dicuri orang. Dan dari sanalah muncul semua peluang. Makanya mereka rela keluarin duit buat kursus, networking, belajar dari pengalaman orang lain. Mereka tahu makin tinggi nilai diri mereka, makin besar nilai uang yang bisa mereka gerakkan. Karena pada akhirnya bukan seberapa keras lo kerja, tapi seberapa berkembang otak lo buat ngatur semua potensi. Jadi kesimpulannya gini, duit tuh sebenarnya bisa kerja lebih keras dari lo, asal lo tahu gimana cara mainnya. Mulai dari cara lo ngatur aliran duit, cara lo ngelola risiko, sampai cara lo nge-upgrade diri sendiri. Semua itu bagian dari sistem, bukan sulap, bukan hoki, tapi hasil dari pola pikir dan strategi yang teruji. Kalau lo benar-benar pengen keluar dari siklus muter-muter, stop mikirin gimana caranya dapatin uang lebih banyak, dan mulai mikir gimana caranya uang ini bisa kerja buat gue.